Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau mencontohkan salah satu hal yang menurut saya adalah hal yang paling penting ya. Bisa dikatakan ini juga salah satu hal yang penting dalam menanam anggur, di mana hari ini saya mau melakukan penjarangan beri anggur. Nah, video ini dikhususkan untuk teman-teman pemula ya, yang baru mulai menanam anggur dan memasuki fase ini ya, fase berry set ya, dimana anggur-anggur bunganya mulai berubah menjadi beri anggur yang kecil-kecil ya. Ini saya sarankan untuk teman-teman, terutama teman-teman pemula, harus melakukan atau wajib melakukan yang namanya penjarangan beri anggur. Banyak sekali manfaat yang kita dapat saat kita melakukan penjarangan beri anggur. Nah, salah satunya ya, yang paling utama adalah kita mendapatkan ukuran buah anggur yang dominannya sama ya. Jadi kita bisa mendapatkan anggur dengan dompolan dan buah-buah yang sama. Otomatis nanti matangnya pun akan sama. Nah, kemudian bisa teman-teman lihat, dengan penjarangan beri yang kita lakukan, otomatis anggur tidak terlalu berhimpit-himpitan. Kemudian ini mengurangi pecah beri, karena kalau terlalu berdesak-desakan, nanti berinya juga akan pada pecah. Kemudian bisa teman-teman lihat ya, di salah satu sisi ada jamurnya tuh. Nah, kita bisa melakukan pengontrolan lebih mudah, karena kalau ada jamur kelihatan, kalau ada hama juga kelihatan ya. Berbeda dengan yang berhimpit-himpitan, nanti malah ada hama di dalam nggak kelihatan, ada jamurnya juga nggak kelihatan, nanti akan pecah ya. Nah, intinya kalau kita melakukan penjarangan beri itu, intinya itu adalah inti dari melakukan penjarangan beri anggur. Mungkin teman-teman ya, terutama yang baru mulai menanam anggur, akan eman-eman bahasanya atau sayang-sayang ya, kenapa buah anggur yang kita tunggu-tunggu selama ini sudah menjadi buah, kenapa malah dibuangi? Padahal kalau kita buangi jumlah berinya, kita akan mendapatkan dompolan-dompolan buah anggur yang justru bagus. Nanti kuantitasnya pun akan sama, karena kalau kita jarangi ukurannya sama, itu bobotnya juga akan tetap berbobot. Contohnya anggur-anggur yang sangat banyak ya, seperti Veles ini, kalau kita melakukan penjarangan, wah, bisa banyak yang pecah. Nah, kemudian ini contoh ada Dickson ya. Dickson ini salah satu anggur yang juga sangat mudah sekali pecah. Makanya untuk penjarangan beri anggur Dickson ini pun tergolong sangat banyak. Ini saya buang sekitar lebih dari 50% jumlah beri. Ini pun bisa teman-teman lihat masih banyak yang di dalam-dalam ya. Ini bisa dikurangi lagi ya teman-teman. Apalagi untuk Dickson ini ukurannya sangat jumbo sekali. Jadi untuk kita mendapatkan buah yang jumbo-jumbo dengan ukuran yang sama, maka penjarangan pun wajib dilakukan. Apalagi tipe-tipe anggur yang mudah pecah seperti Dickson ini. Nah, ini walaupun dompolannya kecil, tapi penjarangannya pas ya, ini nanti akan besar-besar ukuran buahnya. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan yang namanya penjarangan pada beri-beri anggur. Nah, kalau kita bicara eman-eman atau sayang, ini teman-teman, terutama buat teman-teman pemula, ini teman-teman bisa fokus untuk membuang beri-beri yang menghadap ke atas ya, menghadap ke dalam. Nah, jadi kita pertahankan aja beri-beri yang menghadap keluar ya. Jadi yang tidak saling bertemu atau tidak saling berhimpitan. Ini kelihatan kok. Jadi baik beri yang ukurannya misalnya besar tapi ke arahnya ke dalam seperti ini, bisa kita langsung buang. Ya, jadi kalau teman-teman yang baru mulai tanam anggur pasti akan merasa sayang ya. Nah, tapi saya sarankan justru teman-teman, kalau mau mendapatkan dompolan anggur dengan beri yang bagus,
justru harus atau wajib melakukan penjarangan beri. Intinya yang tidak beraturan ya menghadapnya, bisa kita langsung buang. Intinya nanti kalau kita tidak kurangi jumlah berinya, ini akan saling berhimpitan dan mudah pecah juga, nanti lembab juga ya. Jadi kalau ada jamur bisa cepat nyebar juga ya. Tuh lihat, walaupun besar tapi menghadapnya ke dalam tetap dibuang. Ya, jadi kalau saya karena udah biasa, jadi kalau saya buang biasanya banyak ya. Tapi kalau buat teman-teman yang baru dan masih merasa sangat menyayangi buah anggur perdananya, teman-teman kurangi sedikit aja. Nah, nanti mungkin timbul pertanyaan, ngapain susah-susah dilakukan penjarangan beri? Kan ada GA3 yang bisa membuat anggur itu jarang dengan sendirinya. Ya, karena GA3 memang fungsinya seperti itu ya, mengurangi jumlah berinya ya. Nanti kan yang tidak jadi akan otomatis rontok sendiri. Ya, itu mungkin menjadi salah satu pilihan. Tapi kalau GA3 juga kalau nggak pas juga mempengaruhi justru malai anggurnya. Ada yang bisa melengkung, ada yang bisa gosong ya. Nah, ini adalah contoh anggur Gosvi yang tidak saya lakukan pencelupan GA3. Nah, jadi ini memang video khusus untuk teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Ini insya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Jadi buat teman-teman yang masih takut melakukan pencelupan GA3, nggak masalah teman-teman, kita lakukan penjarangan manual saja. Saya pun pribadi lebih suka melakukan penjarangan secara manual, karena kita jauh lebih bisa untuk melakukan pengaturan di dompolan anggur kita ya, dengan sesuka kita ya, yang pasnya seberapa lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat. Nah, ini kebetulan untuk anggur Gosvi ini polinasinya sangat bagus ya. Jadi tidak banyak yang rontok ya. Walaupun rontok itu paling sedikit sekali. Makanya harus dilakukan penjarangan berinya. Ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.